Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Orik.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan MnO4- direaksikan dengan C2H4 menghasilkan MnO2 dan C2H6O2. Tentu saja reaksi ini belum lengkap ya, karena reaksi redoks biasanya disajikan dalam bentuk modelnya tidak lengkap. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Kalau reaksinya dalam suasana basah kemudian ada bentuk ionnya, ini kemungkinan akan muncul ion OH-. Bila kita menggunakan metode transfer hidrogen, langkah pertama membagi persamaan ini menjadi beberapa pasangan dengan cara memasangkan spesies-spesies yang mirip. Kalau reaksinya seperti ini, ada kemungkinan ini akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama akan kita pasangkan MnO4-. Tentu pasangannya harus mengandung Mn. Dalam hal ini di ruas sebelah kanan yang mengandung Mn adalah MnO2. Jadi di sini MnO2. Pasangan berikutnya tidak ada yang lain, di sini adalah C2H4. Kita tuliskan. Pasangannya di ruas sebelah kanan adalah C2H6O2. Kita sudah mendapatkan dua pasang. Fokus kita di sini adalah unsur selain O dan H. Untuk O dan H, sementara ini kita abaikan dulu. Sekarang fokus ke penyetaraan. Sekarang fokus kita menyetarakan unsur selain O dan H pada pasangan berikut ini. Mn di ruas kiri ini jumlahnya 1, di ruas kanan 1. Sudah setara Mn-nya, kemudian C di ruas kiri 2, di ruas kanan C juga 2. Jadi Mn sudah setara, C sudah setara. Sekali lagi O dan H kita abaikan sementara ini. Selanjutnya kita setarakan muatan. Karena reaksinya berlangsung dalam suasana basah, maka untuk menyetarakan muatan kita tambahkan OH- pada ruas yang lebih positif. Persamaan pertama muatannya negatif 1. Sementara di ruas kanan tanpa ada muatan. Oleh karena itu, agar muatannya sama, kita tambahkan OH-. Jadi kita tambahkan OH- di ruas sebelah kanan, sehingga muatannya sama-sama negatif 1. Selanjutnya di persamaan kedua. Di ruas kiri dan kanan tidak ada muatan, jadi tidak perlu kita tambahkan OH-. Berikutnya, kita akan menyetarakan jumlah atom O. Persamaan pertama oksigen ada di ruas kiri sebanyak 4, sementara di ruas kanan kita jumpai hanya ada 3. Oleh karena itu di ruas sebelah kanan membutuhkan tambahan air atau H2O sebanyak 1, karena setiap H2O itu mengandung O sebanyak 1, sehingga total di ruas sebelah kanan O menjadi 4. Selanjutnya di persamaan kedua, di ruas kiri tanpa ada oksigen, tanpa ada O, di ruas kanan ada 2. Maka yang di ruas sebelah kiri ini kita perlu tambahkan 2H2O karena kita membutuhkan oksigen sebanyak 2 agar sama dengan yang ada di ruas kanan. Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan cara menambahkan atom H atau atom hidrogen yang berada di dalam tanda kurung siku. Ini untuk membedakan dengan H yang lain. Kita periksa persamaan pertama. H di ruas kiri tidak ada, di ruas kanan ini ada 1 dan 2, jadi ada 3 ini. Oleh karena itu, di ruas sebelah kiri, ini perlu kita tambahkan 3H. Kemudian kita periksa di persamaan kedua. Persamaan kedua ini ada 4 dan 4, ada 8. Sementara di ruas kanan, hidrogennya hanya ada 6, ada 6H. Jadi di sini kurang 2. Jadi kita tambahkan 2 atom H. Dengan demikian, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa reaksi pertama ini adalah reaksi yang menangkap hidrogen. Yang ini kita bisa maknai karena di ruas sebelah kiri dia merupakan reaksi reduksi. Sementara pada persamaan kedua, hidrogen itu ada di ruas sebelah kanan. Berarti persamaan yang kedua ini merupakan reaksi oksidasi. Karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, artinya hidrogen yang dilepas dengan yang diterima itu harus sama. Faktanya kita dapati di sini kan belum sama. Oleh karena itu, perlu disamakan dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan sehingga kita dapatkan KPK dari angka 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 kan 6. Maka
di persamaan yang pertama ini kita kalikan 2, sementara yang di persamaan kedua kita kalikan 3. Jadi jumlah hidrogennya yang dilepas dengan yang diterima akan sama-sama 6. Bila kita mengalihkan di persamaan pertama ini untuk hidrogen dikalikan 2, maka semua spesi di persamaan pertama kita kalikan 2. Demikian pula untuk persamaan kedua, kalau kita mengalihkan 3 untuk H, maka 3 ini kita kalikan ke semua spesi pada persamaan kedua. Hasil penyetarannya kita letakkan di bagian bawah, kemudian kita kalikan 2 semuanya. Persamaan pertama sudah kita kalikan 2, sekarang persamaan kedua, kita kalikan 3 semuanya. Sudah kita kalikan 3. Dari sini kita tahu bahwa terjadi perpindahan atau transfer hidrogen yang dilepaskan 6, yang diterima 6. Jadi transfer hidrogen pada reaksi redoks ini sebanyak 6 hidrogen. Transfer hidrogen yang berjumlah 6 ini akan ekivalen dengan transfer elektron yang sebanyak 6 pula bila kita menggunakan metode ion elektron. Silakan dibuktikan sendiri saja. Selanjutnya kita akan gabungkan persamaan reaksi reduksi dan oksidasi ini dengan cara menggabungkan semua spesi di ruas kiri dengan ruas kiri dan menggabungkan spesi ruas kanan dengan ruas kanan dari kedua persamaan tersebut. Kalau kita gabungkan, oke, sudah kita gabungkan. Selanjutnya kita akan eliminasi spesi sejenis yang muncul pada kedua ruas ini. Jadi kalau di ruas kiri ini ada 6H, kemudian di ruas kanan kita jumpai juga 6H. Ini kita eliminir atau kita hapus. Seperti itu. Kemudian kita periksa lagi. Ternyata ada 6H2O di kiri dan ada 2H2O di ruas kanan. Yang kiri kita kurangi 2 airnya, sehingga tersisa 4, sementara yang di sebelah kanan ini kita hapus. Oke, tampaknya persamaan reaksi ini sudah setara. Kalau kita periksa satu-satu, kita akan jumpai baik muatan maupun jumlah atom-atomnya, baik ruas kiri dan kanan itu sudah seimbang jumlahnya. Silakan diperiksa sendiri. Bila kita sudah melakukan proses penyetaraan setahap demi setahap tadi, tidak ada kekeliruan, tentu saja persamaan terakhir ini kita yakini sudah pasti setara. Seperti inilah cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.